Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas materi tentang cerpen. Namun sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Bunga Citra Magistrani dengan NIM 2300003037. Nah, kita akan memberitahukan capaian dan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Capaian pembelajarannya yaitu pelajar mampu menulis berbagai teks untuk menyampaikan pendapat dan mempresentasikan serta menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi secara kritis dan etis. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, yaitu pelajar mampu menulis gagasan dalam bentuk teks naratif melalui pengembangan kerangka alur cerita. Pada video kali ini, kita akan membahas mengidentifikasi struktur cerpen dan kaidah kebahasaan cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Namun, sebelum membahas tentang materi tersebut, kita akan mengetahui dulu pengertian cerpen dalam KBBI itu apa. Dalam KBBI, cerpen diartikan sebagai kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Nah, lanjut lagi kepada materi. Yang pertama ada struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Apa sih struktur cerpen itu? Yang pertama ada abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Yang terakhir ada koda. Kemudian ada yang kedua yaitu kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, kalimatnya banyak yang bermakna lampau. Hal itu ditandai dengan kata-kata seperti saat, telah terjadi, ketika itu, dan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Contohnya adalah mula-mula, sebelumnya, kemudian, sejak saat, dan setelah itu. Ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang telah terjadi. Contohnya mengobati, menghindar, menangis, menyuruh, melompat. Gitu. Nomor 4, menunjukkan kalimat tak langsung untuk menceritakan perkataan seseorang tokoh oleh pengarang. Contohnya menceritakan tentang, menuturkan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, dan menyatakan. Yang kelima, pikiran dan perasaan tokoh banyak digambarkan dengan menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu. Contohnya adalah berharap, mengalami, merasakan, dan menginginkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda maupun kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, habis kemana saja kamu? Tanya Rani pada Andi. Nomor 7, menggunakan kata-kata sifat sebagai penggambaran tokoh, latar, atau suasana. Contohnya adalah pada sore hari bapak tua itu terlihat sedang meminum segelas teh hangatnya sambil menikmati hujan dalam sebuah gubuk di tengah sawah. Nah, selanjutnya materi yang kita bahas adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen. Ada 12 nilai-nilai yang terdapat di dalam cerpen yang saya muat pada video ini. Yang pertama ada nilai agama, nilai sosial, budaya, pendidikan, moral, nilai etika, nilai estetika, nilai politik, nilai perjuangan atau patriot, nilai psikologi, dan yang terakhir adalah nilai historis. Selanjutnya ini ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik cerpen, yaitu meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, pesan atau amanat, dan gaya bahasa. Unsur-unsur cerpen yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama adalah latar belakang penulis dan yang kedua kondisi sosial politik. Nah, di sini ada soal latihan untuk kalian agar bisa memahami secara lebih mendalam tentang apa yang aku bahas dalam video ini. Ini soalnya dan kalian bisa mengerjakan.
Nah, mungkin segitu aja materi cerpen yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segitu aja video. Nah, mungkin segitu aja